Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali dalam Renungan Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Seseorang tidak diukur dari seberapa banyak hartanya, tetapi diukur dari seberapa banyak ia mampu memberi dan bersyukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah dan berkat Tuhan tetap melimpah dan tercurah dalam hidup kami. Oleh hikmat dan pimpinan Roh Kudus akan membawa kami tetap hidup dalam kebenaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudaraku dalam nama Tuhan, Lee Strobel, seorang mantan ateis yang telah menjadi pendeta, pernah melakukan suatu survei terhadap nasional di Amerika. Ia menanyakan penduduk kalau mereka boleh mengajukan hanya satu pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan apakah itu? Jawaban yang paling banyak adalah, mengapa ada penderitaan di muka bumi ini? Saudara, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, manusia siapapun kita selalu harus berhadapan dengan berbagai penderitaan. Namun demikian, tetap saja penderitaan merupakan suatu misteri yang tidak akan terpecahkan secara sempurna, karena memang tidak semua penderitaan dapat dimengerti oleh manusia. Seorang bapak bernama Harold Kushner, ia harus bergumul dengan penderitaan berat karena anak laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun menderita penyakit progeria syndrome, yakni penuaan dini, terjadi pada kulit dan kepala. Suatu penyakit genetik yang sangat langka, tapi itu terjadi bagi anaknya sendiri. Biasanya orang tersebut hanya bertahan hidup belasan tahun saja. Maka bapak itu mengatakan, ia sangat meragukan, bahkan ketakutan ketika menghadapi tragedi ini. Tidak mudah memang bagi manusia untuk bisa menerima kenyataan bahwa ia harus mengalami penderitaan ini. Apalagi kalau selama ini dia telah berbuat banyak kebaikan untuk menolong orang-orang lain. Mengapa? Karena ia merasa tidak diperlakukan adil oleh Tuhan. Namun dalam perjalanannya, akhirnya Harold Kushner mengatakan, walaupun ia harus menderita dan kehilangan anaknya yang ia sayangi, namun ia masih bisa bersaksi bahwa ternyata Tuhan itu menanggung, ikut merasakan dan ikut menderita bersama-samanya. Saudaraku, ada begitu banyak penderitaan yang terjadi yang dialami oleh manusia di dunia ini, menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk tentang keadilan dan peran serta Allah dalam penderitaan manusia. Kata kunci ketika kita sedang menghadapi berbagai penderitaan adalah senantiasa berharap. Oleh sebab itu, jangan kita pernah berhenti berharap pada Tuhan. Kita ada saat ini, bukankah ini adalah kasih setia dan anugerah Tuhan yang begitu besar? Coba renungkan dari pengalaman masa lalu ketika kita mengalami berbagai kesengsaraan, penderitaan, atau masa-masa sulit yang berat. Terasa hidup ini tidak berdaya, tidak mampu, bahkan iman kita pun ikut goyah. Tetapi toh kita bisa melewati semuanya itu. Allah dapat memakai berbagai penderitaan agar kita lebih dekat kepadanya. Ia juga dapat memakainya untuk membentuk karakter kita, atau menjadi kesaksian bagi orang lain yang datang kepadanya. Namun jangan keadaan ini membuat kita undur, apalagi melupakan tugas panggilan sebagai gereja yang hidup. Memang ancaman kejahatan dan penderitaan masih saja harus kita hadapi, tetapi jangan takut, jangan ragu. Mari kita lanjutkan perjuangan hidup kita hari ini, dan teruslah berharap hanya pada Tuhan saja.
Lihat dan kecaplah luar biasanya kasih Allah yang senantiasa terus menyertai hidup kita hari ini dan sepanjang masa. Amin. Nyanyian rohani kita, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Menjua-jua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.